Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica BB, NIM 1723030007. Saya dari kelas B, reguler sore, jurusan sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil review buku 8 saya di mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Yang pertama kita lihat di sini dalam buku 8 ini berbicara tentang lembaga nasional tentang penelitian ekonomi dan sosial. Pada kesempatan ini berbicara tentang pembaca mungkin mengenali asal mula judul buku ini, di mana berbicara tentang studi pengangguran yang diterbitkan pada tahun 1909 oleh seorang ahli, di mana memberikan subjudul tentang masalah industri. Di sini juga para ahli mengemukakan tentang karya yang memiliki empiris yang kuat, di mana dalam catatan serikat tentang pekerja tentang tunjangan yang dibayarkan kepada anggotanya selama pengangguran, dan dari sumber yang didapatkan bahwa banyak sekali pengangguran yang di luar sana yang sedang membutuhkan sebuah pekerjaan. Yang berikut tentang demonstrasi praktis dari ketidakstabilan politik yang sudah lama dipegang atau doktrin mendorong gagasan bahwa mungkin tidak pernah benar, tetapi tidak pernah diuji. Alternatifnya, doktrin itu bisa saja benar dalam iklim sosial dari tahun ke tahun rekonstruksi pasca perang, tetapi secara bertahap kehilangan kekuatannya sebagai kehidupan, di mana standar meningkat dan ingatan akan depresi surut. Jika meski pengangguran tinggi, pendapatan real mayoritas tentunya besar. Contohnya pria dan wanita yang tetap bekerja terlihat meningkat dengan stabil dan akan mempengaruhi kasus di tahun 1980-an, di mana pada saat itu mereka menjaga segala sesuatu sebagaimana adanya, yang mungkin melebihi perhatian mereka terhadap minoritas yang kurang beruntung. Perubahan ini dalam persepsi pentingnya pemilu pengangguran dan kekuasaan pemerintah untuk melakukan apa saja. Jika itu terjadi, pemerintah menjadikan momen ini sebagai hal yang baik untuk meninjau prospek pekerjaan dan pengangguran di Inggris di tahun-tahun mendatang. Untuk melakukan ini, kami harus mempertimbangkan pertanyaan ekonomi makro, moneter, dan kebijakan fiskal, karena inilah yang terus berlanjut, di mana akan mendapat perhatian paling besar dalam diskusi publik, tapi jaringannya sudah terlempar lebih luas. Yang berikut masuk di bagian 1 tentang perubahan struktur. Dalam makroekonomi, output dan lapangan kerja secara implisit dianggap telah diberikan. Namun dalam jangka panjang hal itu jelas perubahan dalam negara seni, yaitu inovasi yang produktif, proses dan barang dan jasa memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume pekerjaan. Di bagian ini kami berbagi aspek dampak perubahan pada pekerjaan yang paling berkelanjutan ataupun sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru, yaitu subjek dari bab pertama. Tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi itu mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang bertahan lama, di mana perubahan teknis merupakan faktor utama yang menyebabkan perpindahan awal pekerja, meskipun kita tidak boleh mengecualikan perubahan spontan dalam selera. Saat pengangguran meningkat,
Bisa jadi karena perpindahan tersebut atau karena kekurangan permintaan. Sejumlah analisis statistik punya mencoba untuk membedakan antara struktural dan kekurangan permintaan. Masuk di bagian 2, pertanyaan upah. Dari sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, 2 di antaranya paling banyak menonjol pada waktu yang berbeda. Dalam model ekonomi klasik, level pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah real. Dalam pendekatan ini, pengangguran paksa tidak terjadi. Di dunia nyata, upah adalah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang dan upah real, kemudian tergantung tentang bagaimana harga selanjutnya berperilaku. Bab pertama dari bagian ini adalah dengan bantuan bukti statistik dan perbandingan internasional, hubungan kompleks antara upah nominal, upah real, dan pekerjaannya. Kesimpulannya adalah bahwa untuk sebagian besar periode pasca perang, masalah upah yang signifikan bagi Inggris tidak terlalu nyata, tetapi kecenderungan kenaikan upah minimal inflasi itu upah menjadi agak terlalu besar apakah ada pekerjaan penuh atau pengangguran. Yang berikut masuk di bagian 3 tentang kebijakan makroekonomi. Selama seperempat abad setelah perang, doktrin itu adalah kebijakan fiskal, di mana bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi, dan bukan hanya anggaran itu diterima secara umum oleh ekonom dan pemerintah di Inggris. Pada tahun 1970-an, mulai dengan percepatan inflasi dan doktrin yang waktu itu yang sangat singkat tentang berbicara tentang kebijakan pada awal tahun 1980. Peraturan pemerintah ditujukan untuk mempromosikan pekerjaan di Inggris, mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang dimana berdampak pada pekerjaan di negara lain, seperti halnya kebijakan negara lain akan berdampak pada pekerjaan itu sendiri. Kesulitan telah diperparah oleh fakta bahwa keterbukaan dari ekonomi Inggris tidak konstan dan kerangka kelembagaan di mana ia bekerja juga berubah. Kami akan mencoba mengatasi kesulitan kedua dari keterbukaan melalui perangkat konvensional jika tidak memuaskan untuk pertama kali menganalisis ruang lingkup kebijakan ketenagakerjaan pemerintah seolah-olah ekonomi di Inggris mandiri atau tertutup, dan kemudian mempertimbangkan di bagian keempat sejauh mana kesimpulan yang dicapai untuk ekonomi tertutup harus diambil. Yang berikut berbicara tentang konsep dan pengukuran. Pendahuluan pekerjaan dalam arti yang kami gunakan dalam buku ini adalah dibayar. Contoh kecilnya, seorang pria mengecat rumahnya sendiri, itu adalah sebuah pekerjaan. Jika uang itu dibayarkan kepada perusahaan yang pada gilirannya akan membayar upahnya para pekerja itu sendiri. Argumennya sejauh ini adalah bahwa seseorang tidak dapat melakukan percepatan perubahan teknis bertanggung jawab atas pengangguran pada tahun 1970-an, karena pada kenyataannya telah terjadi perlambatan pertumbuhan produktivitas di seluruh dunia barat yang belum dibatalkan. Namun, dalam cerita di Inggris, kasus sejauh ada klaim bahwa keajaiban produktivitas terjadi pada tahun 1980-an. Sejauh ini tesis yang sedang diteliti prihatin. Keajaiban seperti itu, jika itu terjadi, tidak akan membantu karena penurunan pengangguran dimulai setelah tahun 1986. Dampak teknologi informasi. Keadaan ekonomi Amerika Serikat selama tahun 1963 adalah dijelaskan dalam arus komoditas, di antaranya 89 sektor produksi dan input tenaga kerja yang diserap oleh mereka masing-masing dalam 53 pekerjaan
dan data tersebut disusun untuk setiap tahun dalam 4 matriks maupun masukan. Persyaratan pada akun saat ini adalah persyaratan modal, persyaratan penggantian modal, dan ada pun studi sektor tentang penggunaan komputer untuk mengotomatiskan produksi dan operasi kantor serta pendidikan dan kesehatan. Model input-output dinamis kemudian digunakan untuk menghasilkan kesehatan dimanapun berada. Baik, itulah hasil review buku 8